Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya teman-teman, Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto baru-baru ini mengumumkan bahwa tahun 2025 PPN akan naik 12%. Sekarang kan 11% tuh. Kalau teman-teman belanja, lihat di bawah struknya itu ada PPN yang teman-teman bayarkan 11%. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya itu begini. Pertama kan KPU lagi bekerja belum mengumumkan, siapa pemenang resmi. Tapi kenapa Menteri Erlangga Hartarto ini main klaim saja ya bahwa Indonesia sudah memilih, keberlanjutan, artinya mengklaim bahwa Prabowo Gibran sudah menang. Walaupun secara hitung cepat iya, tapi hemat saya gitu, harusnya kan semua pihak tuh sabar menahan diri ya, tandanya menghargai, proses yang sedang dilakukan oleh KPU, itu poin pertama. Kedua, Erlangga Hartarto ini juga pernah di Tangerang kalau tidak salah melakukan simulasi makan siang gratis di sekolah. Nah, pertanyaan saya dari tindak tanduk Erlangga Hartarto ini adalah, ini kan program presiden terpilih Prabowo Gibran kalau nanti menang ya kan kalau nanti menang gitu diumumkan KPU. Kenapa sudah diseret-seret, ditarik-tarik kepada masa pemerintahan yang ada saat ini, gitu ya. Kayak, ngebet sekali gitu, kayak terlalu hiperaktif gitu ya, menggaungkan program-program presiden terpilih nanti yaitu Prabowo Gibran pada masa yang ada sekarang. Ini kan masih eranya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Toh kalaupun nanti Prabowo Gibran sudah jadi, hak prerogatif menyusun menteri ada di Pak Prabowo, kan belum tentu. Menkonya itu Pak Erlangga juga. Nah, ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya. Saya mengutip Panji Pragiwaksono gitu, dia pernah mengatakan, sepertinya memang ada gitu ya, menteri-menteri yang memang tidak mau kehilangan akses pada kekuasaan. Artinya ya pengen lagi lah jadi menteri, apalagi kalau saya jamin ya, Pak Erlangga pasti tetap jadi menteri gitu ya, karena ya kan Golkar sebagai pengusung ya, koalisi sudah pastilah jatah menteri itu ada lah dari Golkar. Mungkin bukan Pak Erlangga atau siapapun, yang jelas sewajarnya pasti ada dari partai pendukung gitu ya kan teman-teman. Cuman maksud saya kalaupun iya, ya itu terserah pemerintahan nanti. Cuman kok programnya itu sudah seperti diseret-seret ke yang ada sekarang. Contohnya masalah PPN ini. Ya biar aja nanti itu urusan pemerintahan selanjutnya. Kalaupun dia naikin, biar dia yang ngomong, biar menteri selanjutnya yang ngomong gitu. Kenapa harus Pak Erlangga gitu yang mendahului semuanya, mendahului hasil KPU, ya kan? Kenapa? Biarkan saja nanti itu pekerjaan menteri selanjutnya kalau memang mau dinaikin gitu loh maksud saya. Nah, di sini kita menyimak bagaimana protes netizen terhadap keputusan naiknya PPN ini menjadi 12%. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertama. Tuh kan dibilangin kemarin jangan pilih yang melanjutkan. Kalian tetap ngeyel, pilih yang joget-joget yang melanjutkan. Efeknya kayak gitu. Udah terancam tahun 2025 pajak kita naik jadi 12%. You know, ini aku punya data. Ini ya, ini aku beli minyak. Totalnya 100 dus. Harga totalnya itu 1.531 guys. Aku kena pajak PPN 168.476. 168.476 ini menurutku gede loh ya. Ini yang barang-barang gede. Bagaimana dengan barang yang kecil? Nah, aku belanja total nih. Totalnya 241 ya. 241 aku kena pajaknya 23.903. Nah, jadinya aku bayarnya 241.300. Nah, guys, kalau nanti menjadi 12% betulan, maka pasti semua harga akan naik dan itu akan berlaku dari kamu ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya akan naik dan menjadikan uang kamu makin lama makin nggak berarti atau menyusut besarnya. Buat warga 58% tetap semangat ya cari duitnya. Ini ada hadiah dari Erlangga. PPN akan naik dari 11% ke 12%. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Bikin ngakak, gengs. Emang boleh sejujur itu ya? Apa kata Erlangga tadi, gengs? Karena pilihan keberlanjutan, maka program penaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dilanjutkan
Jadi artinya secara tidak langsung Erlangga itu mengatakan rakyat pendukung 02 itu nggak boleh protes lagi. Kan kalian sendiri yang memilih keberlanjutan. Kocak Anda. Makan tuh keberlanjutan. Cukup 02 aja sih yang merasakan dampaknya ya. Mana kemarin warga 58% yang pada teriak-teriak di komentar, rasio pajak woi. Tuh rasain. Bakalan dinaikkan tuh ke 12%. Kalian teriak rasio pajak. Paham gak lo rasio pajak itu apa? Sok-sokan gak ngaruh. Jadi gini ya, rasio pajak itu artinya apa-apa yang kemarin gak kena pajak bisa dipajakin. Kayak jualan gorengan, tukang ojek, jualan bakso, dan masih banyak yang lain. Kalian tahu gak sih 1% itu nilainya berapa? Itu kalau gak sampai target, ujung-ujungnya negara kita pinjol lagi ke Cina. Dampaknya rakyat lagi yang bonyok. Ngerti kagak? Oke, gimana menurut kalian gengs? Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi rame nih soal PPN yang ada rencananya naik di tahun 2025 ya sebesar 12%. Mungkin kita bahas dari sisi historical PPN dulu kali ya. Jadi, awalnya PPN itu yang berlaku adalah 10%. Itu tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, itu PPN udah mulai naik 1%, yaitu 11% per 1 April. Jadi, umur PPN 10% ini lama gitu. Kita udah bertahan PPN 10% ini di 30 tahunan lebih gitu, dari 1980 sampai kemarin 2021. Dan kenaikan PPN 11% kala itu pun ya menuai polemik gitu, banyak yang vokal. Salah satunya ya Partai Buruh. Dan apabila jika memang ada rencana gitu ya di 2025 itu 12%, artinya umur PPN 11% ini sangat singkat. Jadi 2021 sampai 2025 4 tahun dibandingkan dengan umur 10% tadi yang 30-an tahun, ini umur 11% 4 tahun. Artinya dari 2021 sampai 2025 itu kita PPN naik 2%. Ini menurut gue ya sangat singkat dibanding dengan umur PPN 10% tadi. Terus PPN itu kerasanya gimana sih buat kita? Jadi simpelnya gini, kalau setiap teman-teman jajan, belanja, itu pasti dikenakan PPN. Ada di struk belanjanya. Nah, di struk ini nih suka ada tulisan termasuk PPN, terus kayak di Indomaret aja ada PPN-nya. Jadi, kalau misalnya teman-teman melakukan pengeluaran, belanja gitu, jajan 200.000 dalam satu hari nih, itu dikenakan PPN 12%, itu harus mengeluarkan 24.000 untuk PPN. Dan nominal ini tuh sebenarnya bisa bertambah gitu, segimana teman-teman melakukan transaksi gitu. Gue pernah 1 bulan ngumpulin struk-struk gue, terus gue hitungin nih semua PPN. Itu lumayan sih, sebenarnya dari 100.000 sampai 200.000 ada. Gitu ya, gue ngiseng aja hitung. Dan menurut gue pribadi sih itu lumayan. Tapi sebenarnya kita sebagai warga negara ya harus taat pajak gitu, harus bayar pajak. Cuman yang menjadi tanda tanya adalah uang pajak kita ini kemana? Apakah berhasil dengan menggunakan uang pajak negara memberantaskan kemiskinan, terus meningkatkan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya? Kita juga harus kawal outputnya. Oke, mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama, 1, selagi gitu ya, uang pajak kita digunakan untuk membantu sesama rakyat gitu, uang-uang kita ini dikelola dengan efisien ya, lagi-lagi efisien, bukan pemborosan, untuk memberikan manfaat sesama, itu hal yang bagus. Dan yang kedua, perlu mempertimbangkan gitu ya, kondisi daya beli masyarakat kita yang saat ini mostly menengah ke bawah banyaknya. Itu banyak orang-orang yang pasti kerasa gitu apabila PPN ini dinaikkan. Ya menurut gue sih lumayan ya, 1% sedikit-sedikit, lama-lama numpuk gitu ya. Dan perlu diingat catatannya di sini adalah harga bahan pokok lagi naik pula gitu. Jadi ya lumayan. Nah menurut kalian gimana? Silahkan diskusi di komentar. Terima kasih. Bahagia kali lah kalian itu ya, yang mendukung program keberlanjutan itu. Kadang-kadang iri juga aku ngelihat kalian itu. Iri. Tapi selamat lah ya untuk kalian-kalian yang berhasil mendukung program keberlanjutan itu. Jangan sampai ku nampak instastory kalian hidup ini berat ya. Ku ketawain kalian 7 turunan nanti.
Yang jelasnya selamatlah dulu menikmati presiden yang didukung oleh Israel laknatullah ya. Siapa itu yang mendukung program keberlanjutan? Selamat menikmati. Jangan lupa minum obat cacing, cuci muka, cuci kaki, gosok gigi. Biar sehat kalian. Halo kawan-kawan, coba lihat video ini ya. Teman-teman semua fokus sama video ini. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Itu video dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, partai yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Saya cuma ketawa aja. Ya betul juga siapa katanya Erlangga, berkelanjutan. Jadi termasuk juga kenaikan PPN. Sampai kemudian satu pendukungnya yang sangat keras selama ini, si Hotman Paris, juga mengkritisi nih. Ya sudahlah, Bang Hotman kan yang kemarin teriak-teriak mendukung, ya sudah dinikmati saja. Cuma sayangnya bisa ndak kebijakan itu hanya untuk pendukung-pendukung 02, 01 dan 03 nggak usah lah. Ya, dari debat cawapres sebenarnya Profesor Mahfud ini sudah mengingatkan hati-hati bicara pajak. Cuman kan Gibran tuh sok tahu ya, dia bicara yang namanya intensifikasi. Kita mau berburu binatang di hutan, bukan di kebun binatang. Ujung-ujungnya mah naikin pajak atau menambah objek pajak pada selama ini yang tidak dikenakan pajak. Ujung-ujungnya kan rakyat kecil juga sih yang terdampak. Kalau menurut saya ini kan pendukungnya ini selalu tengil ya, selalu bebal gitu. Rasio pajak. Ini buktinya yang dinaikin adalah PPN. Kalau PPN berarti tidak menggambarkan rasio pajak yang selama ini digembar-gemborkan oleh Gibran dan pendukungnya, yang seolah-olah tenang, pajak nggak naik, tapi kami akan cari hal-hal yang yang belum kena pajak sehingga rasionya naik. Tapi ujung-ujungnya kan PPN naik nih kan sebenarnya benar yang kata Profesor Mahfud, hati-hati gitu. Ujung-ujungnya mau naikin rasio pajak, ujung-ujungnya sih naikin pajak. Tapi saya sepakat dengan pertanyaan-pertanyaan kritis netizen. Uang pajak kita ini apakah sudah dimaksimalkan dengan baik gitu ya? Apakah sudah dikelola dengan jujur, dengan baik gitu ya, sehingga mau naik pun sebenarnya kalau dikelola dengan baik, kesejahteraan masyarakat tuh harusnya tercapai. Tapi faktanya hari ini teman-teman bisa lihat masih banyak yang beli beras tuh sampai ngantri. Itu kan fenomena sosial bahwa ada loh kesulitan yang dialami masyarakat. Nah, dengan dinaikannya PPN ini goalsnya apa sih? Itu kan sebenarnya masyarakat itu kalau pajak naik tapi dikembalikan lagi kepada rakyat secara maksimal ya. Jangan cuma formalitas gitu ya, sekedar ala kadarnya, tapi harus maksimal gitu. Karena pemerintah kan harusnya diisi orang-orang pintar sehingga mampu mengelola anggaran yang ada dengan maksimal dampak sosialnya. Nah, itu bagaimana nih teman-teman kalau menurut teman-teman terhadap naiknya PPN ini? Saya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.